Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lestiantoro di edisi tanggal 16 Desember tahun 2025. Kemarin market ya naik sih, tapi tipis-tipis aja ini. Dan high-nya nggak tercapai, low-nya juga nggak kesenggol. Ya, bau-bau sideways ini ya. Apalagi nih hari ini itu jam 20.30 itu ada sederet rilis data terutama tentang non-farm payroll. Nah, ini sebabnya yang membuat market berhati-hati. Bahkan di sisi Amerika itu mereka melepas emas sehingga harga tertekan. Nah, pagi ini mulai narik lagi nih. Sepertinya sih Asia cenderungnya up lagi. Amerika ya nanti non-farm payroll-nya kayak apa? Bukan cuma non-farm payroll nih, non-farm payroll dan kawan-kawan gitu aja ya. Saya tidak bisa bilang itu mau naik atau turun ya, kayak mendahului Tuhan gitu. Maksudnya ini sulit untuk diprediksi juga karena kan jumlahnya banyak itu, itemnya banyak banget yang dirilis dan itu akan tarik menarik. Bukan wah ada non-farm payroll positif atau negatif untuk emas, enggak, tunggu dulu, ada retail sales dan lain-lain itu kuat juga loh ya. Nah, jadi kita fokus ke teknikal saja dulu. Untuk teknikal daily terancam sideways gitu. Coba untuk MACD ini bilah-bilahnya sudah hijau tebal, momentum naik. Sementara untuk stokastik dia perlu koreksi. Kita lihat di 4 jam. Nah, ini 4 jam kondisi seperti ini. Untuk resisten di ini ya, yang saya tunjuk ini ya, di 330 itu resisten 1, resisten 2 bisa di 350 gitu ya. Ini 53 kurang lebih lah ya. Kemudian resisten 3-nya all time high di 4.380-an ya. Ini all time high-nya, mundurnya di sini. Ya. 81. Oke. Kita lanjut. Sedangkan untuk support 1 ada di sini di 280. Sekitar sini ya, angka ini ya. Ini support 1, kemudian support 2 ada di 200. Langsung jauh ya. Tapi kondisinya masih seperti itu. Oke lah, kita cecek dulu, jangan langsung 200. Ke 240 dulu baru 200. Dan selama harga tidak turun lebih rendah daripada 200 closingnya ya, maka harapannya masih cenderung naik. Terlihat di sini di 4 jam, sementara bilahnya merah, kemudian stokastik menghadap ke bawah. Oh ya, tadi open harian di atas open sebelumnya, biasa kali ya kalau pagi ini setengah sesi awal itu terjadi koreksi dulu, tarik busur untuk nembak target. Kemarin gagal ya nembak targetnya ya, narik busurnya malah di sesi akhir. Kebalik. Nah, ini sementara juga belum narik busur, masih naik. Untuk target kenaikan awal saya pikir ke 50. Sebenarnya nih kalau ngomongin planning langsung nih, maka buy on pullback-nya di sekitar 80 bisa kali ya. Jadi dari 260 ini sampai ke 280 ini area buy on pullback. Buy dengan target ini deh, 50 dulu deh. Kalau mau manjer nih, layering, mungkin 50-nya lepas dulu, terus satunya masih dipanjer, itu bisa ke all time high di 80. Sementara breakout-nya ya ini 60 lah, kalau 50 kan masih di sini. Kalau lewat 60 ya breakout gitu, bisa buy di situ. Tapi kalau ternyata rejection ya, sampai turun di bawah 300, yang breakout-nya SL ya. Kalau yang buy on pullback kan ngambilnya aja mulai di 260 sampai 280 ya. Maka SL-nya di 200. Nah, sementara yang nganggap ini terlalu tinggi, mau nunggu sell, ya inilah. Kalau dia gagal breakout, 350-nya gagal ditembus, kemudian sepertinya nih menurut kalian itu adalah
rejection, entah di situ ada pin bar atau doji atau shooting star gitu, hammer kebalik, silahkan sell di situ. Tapi ada SL juga, harus pasang SL ya, jangan panjer-panjer gitu aja. Untuk stopnya di 420. Apakah mau sampai situ? Iya, pikiran saya itu sebenarnya ini akan all time high sampai melewati 400. Tapi ya itu, kemarin tuh mau naik itu malu-malu. Ya karena hari ini nih, nanti jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat itu ada berita-berita serius ya. Rilis data penting, nggak cuma non-farm payroll. Nah itu bisa mengubah arah market kemana aja. Dan karena beritanya banyak nih, kalau non-farm payroll masih normal aja kan gerakannya udah serem ya. Ini udah nggak normal karena bareng retail sales dan lain-lain, mungkin gerakannya lebih serem lagi. Oke, sebelum lanjut kita geser ke 1 jam. Nah, kelihatan ya 1 jamnya. Bahkan di sini nih di 66. Iya, emang antara 60 ke 80 itu area beli. Sementara ini area jual. 40 ke atas area jual, itu untuk jangka pendek ya. Sementara nih untuk daily-nya memang ini area-area ini ya, supply ya, tapi di 1 jam kurang terlihat. Kita lihat di 4 jam ya, yang ini yang kita buat kotak ini sebenarnya area supply di sini, atau lebih tepatnya lagi sih area supply kuatnya di sini ya, di atas sini ya, di atas 58 ya. Apakah akan tembus? Saya pikir akan tembus, tapi ya sekali lagi tergantung berita nanti. Secara teknikal ini memang masih bullish dengan ini ya, hacker low-nya ya. Kalau kita lihat di sini, kecilkan dulu. Setelah turun ini naik high, dari low dulu ya. Kalau naik low, high, hacker low, hacker high, nah, gitu terus. Nah, apakah ini akan nembus ini? Kan kemarin udah gagal ya. Yang 4 jam itu pada jam sore nih, bukan sore, siang ya, jam 13 justru balik turun. Jadi kemungkinan market 2 arah lagi nih sampai non-farm payroll. Kemudian ada turbulensi harga di situ. Setelah itu, nah baru ditentukan market akan terus naik atau mengalami all time high. Tapi ya seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.